Salam sukacita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Dalam sukacita kami menikmati hari karunia-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur selalu ada ruang dan waktu di mana kami dijumpai oleh Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dengan benar dan menuntun kami berjalan pada kebenaran. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayat 22. Pada waktu Yesus meneruskan perjalanannya, datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Karena perkataan itu mukanya muram, lalu ia pergi dengan sedih sebab banyak harta miliknya. Amin. Tema renungan kita ialah ketika harta menjadi dilema, atau dalam bahasa Toraja dikatakan kenabuntan moki eanan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di awal bulan ini, renungan kita menyadarkan bahwa praktek keagamaan yang hanya terlihat melalui aturan dan kebiasaan yang sangat jauh dari arti beriman yang sesungguhnya. Kali ini, bacaan kita lebih khusus berbicara mengenai kecondongan hati kepada harta yang justru menjadi dilema mengikut Yesus dan melakukan kehendaknya. Saudara-saudara, memerhatikan jawaban orang kaya dalam bacaan ini dari sudut pandang praktek beragama, sepertinya tidak ada lagi kekurangan. Dengan bangganya ia berkata, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Namun, Yesus mengasihi dia dan menegurnya bahwa itu baru sekadar ketaatan bagian luar saja, atau ketaatan eksternal. Yesus melanjutkan dengan tantangan menyatakan kasih dengan nilai yang lebih dalam lagi, yaitu, "Juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin." Responsnya apa? Mukanya muram, lalu ia pergi dengan sedih. Mungkin saja harapannya adalah Yesus akan memujinya karena praktik beragama menurut aturan sudah baik. Akan tetapi sebaliknya, Yesus menantangnya untuk menyatakan ketaatan aturan agamawinya dengan tindakan nyata dari kasih yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sungguh sebuah ironi apabila seseorang memiliki banyak harta, tetapi justru menghambat dia untuk menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya. Semestinya harta benda yang kita miliki menjadi potensi untuk menyatakan kasih kepada yang miskin. Kekayaan tidak boleh menjadi penjara sehingga terjebak di dalamnya dan sulit keluar untuk sesuatu yang lebih bermakna. Harta benda bukanlah jaminan keamanan dan sumber identitas. Ketika kita mampu melepaskan harta benda untuk mengasihi orang lain yang membutuhkan, maka sesuatu yang lebih besar akan kita raih, yakni harta kekal di sorga. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Bapa kami dalam surga, kami bersyukur firman-Mu senantiasa memberi nasihat bagi kami, supaya kami pun sungguh-sungguh menyatakan ketaatan aturan agamawi, tetapi juga dengan tindakan nyata dari kasih yang sesungguhnya. Kiranya dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kami yang mengimani bahwa hidup kami diberkati, juga senantiasa menjadi berkat dimanapun Tuhan mengutus kami. Tuntun, lindungi dan peliharalah kami di sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas yang Tuhan percayakan. Diberkatilah setiap orang tua, ditopanglah anak-anak, dilindungilah orang tua kami yang sudah lanjut usia untuk senantiasa berbahagia, bersukacita di dalam Tuhan. Anak-anak kami bertumbuh dengan baik. Anak-anak muda kami, mereka menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Dan setiap orang tua dimampukan untuk berperan dengan benar, menjadi teladan di tengah-tengah keluarga. Diberkatilah apa yang dikerjakan, diusahakan oleh sahabat renungan harian di mana saja berada. Juga ditopanglah mereka yang sedang bergumul dengan sakit, pulihkanlah keadaan mereka ya Tuhan. Yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Engkaulah sumber sukacita dan berkat yang juga akan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami dalam pertambahan usia ataupun keberhasilan yang boleh diraih untuk semakin mensyukuri kasih dan kemurahan Tuhan dalam segala hal. Diberkatilah gerejamu dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini, menyatakan panggilan, bersekutu, bersaksi dan melayani. Diberkatilah bangsa kami, kota di mana kami berada, juga pemimpin-pemimpin kami untuk senantiasa setia mengemban amanah dari Tuhan. Kami pertaruhkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, teruslah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.